Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Berarti masih semangat. Karena udah jam terakhir, siang, lapar juga. Oke, karena masih semangat, kita coba ya. Kalau Bapak bilang selamat pagi, kalian jawabnya pagi, 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 luar biasa. Bisa? Oke, selamat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Oke. Jadi kita walaupun sudah siang, kita harus tetap semangat ya. Oke. Nah untuk itu Bapak mau ngecek siapa yang tidak hadir pada hari ini. Ketua kelas mana? Nggak ada juga ketua kelas? Oke. Bulan dari berarti keterangannya apa? Apa? Siapa lagi? Ahmad Muda. Angga sakit atau apa? Sakit. Lanjut? Padila, Primus. Eka. Saman tuh izin ya, tadi ada ngecek ke bapak dia. Oke. Oke, Maulana Halid. Keterangannya? Alfa. Alfa juga. Oke, untuk itu sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Karena ketua kelas tidak hadir, maka yang memimpin doa seksi kerohanian. Oke, silakan dipimpin. Teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, kita sudah berdoa. Terima kasih kepada seksi kerohanian ya. Nah, pada hari ini kita masih tetap belajar pada materi yang sama, yaitu materi virus ya. Cuman pada sebelumnya ada bahas tentang subbab tentang, masih ingat tak kemarin ada 4 tokoh yang kita pelajari itu. Siapa aja? Yang pertama, Adolf Meyer, Ivanovsky. Lanjut, Stanley. Oke, masih ingat ya. Pertanyaan yang kedua, ini tentang strukturnya. Struktur tubuh virus dibagi menjadi 3 kelompok besar. Masih ada ingat? Kepala, leher, ekor. Oke. Ya. Semangat ya. Oke. Nah, di sini Bapak ada nampilkan gambar seperti ini ya. Nah, Bapak nampilkan ada tulisan DNA dan RNA. Nah, ini berkaitan dengan materi yang sebelumnya kita pelajari, bahwa di dalam tubuh virus hanya berisi salah satunya, yaitu DNA. Oke, DNA atau RNA. Oke. Untuk sejarahnya kalian masih ingat, bentuk tubuhnya pun masih ingat ya. Nah, pada hari ini walaupun kita mempelajari bab yang sama, tapi kita masuk ke dalam subbab yang baru ya. Nah, di sini Bapak ada menampilkan 4 gambar untuk memulai pembelajaran pada hari ini ya. Nah, untuk keempat gambar ini Bapak rasa kalian sudah tidak asing ya. Untuk yang pertama, kira-kira ada yang berani menjawab ini gambar apa? Oke, silakan Dwi. Virus yang menyerang bakteri disebut virus bakteri. Oke, berarti gambar di sini adalah gambar bakteriofag yang ada bakterinya. Jadi virus yang menyerang bakteri. Kemudian gambar yang di sebelah nih, kayaknya unyu-unyu ya, lucu ya. Oke, gambar apa ini? Pak, Oke, Milansa. di situ kan ada gambar kucing yang kena penyakit yang ciri-cirinya seperti kena pusing, flu dan batuk. Oke, ya, tepat sekali ya jawaban Milansa ya. Oke. Nah, jadi gambarnya memang benar. Di sini ada gambar seperti kucing yang hampir mau bersin, tiba-tiba di bawahnya keluar ingusnya gitu ya. Nah, jadi sini kata Milansa, dia berkesimpulan bahwa gambar di sini adalah gambar kucing yang kena flu. Kemudian gambar yang ini nih, yang hijau-hijau, ada bintik-bintik kuningnya. Gambar apa? Oke, Laili. Ya, betul sekali ya. Jadi di sini ada gambar tembakau yang terkena penyakit mosaik. Oke, masih ingat ya di sub materi sebelumnya. Terakhir, gambar yang ada ibu-ibu kayaknya lagi batuk gitu ya. Ada gambar. Oke, kenapa? Virus yang menyerang manusia seperti corona dan flu. Oke, betul sekali ya.
Jadi di situ ada seperti gambar ibu-ibu yang sedang menahan batuknya. Jadi Kainara berkesimpulan bahwa ibu ini terkena virus corona ataupun flu, ya. Nah, jadi untuk kesimpulannya dari keempat gambar ini bahwa virus itu ternyata menyerangnya tidak hanya ke manusia. Ternyata bisa menyerang ke hewan, tumbuhan, bakteri, dan manusia. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari pengelompokan jenis-jenis virus. Ya, jadi virus itu ternyata banyak kelompoknya. Ya, nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Lanjut. Nah, di sini ada tujuan pembelajarannya dengan harapan setelah kalian berdiskusi dan presentasi, kalian tuh dapat mengaitkan ciri-ciri dan struktur tubuh virus dengan pengklasifikasian virus dengan benar. Yang kedua, setelah melakukan diskusi dan presentasi, peserta didik dapat menganalisis replikasi virus. Replikasi virus ini artinya kita bisa mengetahui bahwa virus itu memperbanyak diri seperti apa, ya. Oke. Nah, untuk memulainya kita mulai pada hari kali ini di slide ini. Nah, di sini Bapak menampilkan sebuah artikel tentang suatu penyakit yang disebabkan oleh virus menyerang manusia. Ya, karena di sini bacanya cukup banyak, Bapak minta tolong ke kawannya yang paling depan lah misalnya, tolong bacakan. Ya. Flu burung adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus influenza tipe A yang ditularkan oleh unggas ke manusia. Ada banyak jenis virus flu burung, tetapi hanya beberapa yang dapat menyebabkan infeksi pada manusia. Flu burung pernah mewabah di Asia, Afrika, Timur Tengah, serta beberapa bagian Eropa dan menyebabkan kematian pada sebagian penderitanya. Ya. Menurut World Health Organization (WHO), virus flu burung jenis H5N1 telah menyakiti 862 orang di seluruh dunia dan menyebabkan kematian pada 455 orang hingga tahun 2020. Oke, cukup. Terima kasih ya, tepuk tangan. Nah, untuk artikel yang pertama atau bahan yang pertama, kita mengetahui ada suatu jenis penyakit flu burung. Ternyata dia menyerang manusia juga, ya. Virus yang menyerang unggas tiba-tiba menyerang manusia juga. Dengan kasusnya cukup banyak ya. Pada tahun 2020 ada 455 orang meninggal. Oke. Untuk yang kedua, ini ada video. Ini videonya berkaitan dengan kasus yang banyak juga di desa kita, yaitu penyakit rabies, ya. Nah, untuk itu bisa kalian simak dulu video tersebut. Penyakit rabies dan penyakit flu burung adalah penyakit yang termasuk dalam penyakit zoonosa yang bisa menular dari hewan ke manusia atau sebaliknya melalui virus. Hingga saat ini, penyakit yang disebabkan oleh virus belum ditemukan obatnya. Hal itu hanya bisa dicegah dengan cara vaksinasi. Rabies menyerang hewan mamalia seperti anjing, kucing, dan kera, sedangkan flu burung menyerang unggas, baik unggas air seperti bebek, itik, angsa, maupun unggas darat seperti burung dan ayam. Rabies merupakan salah satu penyakit yang ditularkan dari hewan ke manusia melalui luka gigitan hewan penderita rabies. Sedangkan flu burung terjadi bila ada kontak dengan sumber penularan virus seperti unggas yang sakit dan udara yang terkontaminasi feses unggas penderita virus. Beberapa gejala rabies adalah hewan tidak lagi menurut kepada pemilik, air liur keluar secara berlebihan, hewan menjadi lebih agresif, ekor yang melengkung bawah perut, hewan kejang-kejang kemudian lumpuh. Sedangkan beberapa gejala flu burung adalah ayam terlihat lumpuh, lesu, tidak nafsu makan, muka bengkak, batuk, bersin, dan morok. Peradangan pada selaput mata, jengger, pial, dan sulit perut yang tidak ditumbuhi bulu berwarna keunguan, pendarahan titik atau petechiae pada dada, kaki, dan telapak kaki. Pada kasus yang akut, tanpa gejala apapun, hewan yang awalnya tampak sehat bisa tiba-tiba mati. Setiap kejadian pengigitan oleh hewan penular rabies, penanganan yang harus dilakukan adalah melakukan tindakan pertolongan pertama terhadap penderita gigitan dengan cara mencuci dengan sabun deterjen selama 5-10 menit pada area luka, lalu keringkan, kemudian beri alkohol 70%. Bawa penderita ke puskesmas atau rumah sakit terdekat untuk penanganan lebih lanjut. Tangkap hewan yang menggigit dan atau laporkan kejadian penggigitan kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung.
Apabila terjadi kematian pada hewan yang menggigit, maka akan dilakukan observasi laboratorium untuk memperoleh kepastian penyebab kematian. Namun, apabila dalam masa observasi 14 hari hewan tetap hidup, maka hewan akan divaksinasi anti rabies dan dikembalikan kepada pemilik atau dibunuh. Sedangkan untuk flu burung, jika terjadi kecurigaan atau adanya kasus positif flu burung, maka penanganannya adalah unggas yang berada dalam satu kandang dan di sekitarnya harus secepatnya dimusnahkan untuk memutuskan rantai penularan. Tidak mengkonsumsi ayam sakit atau yang mati mendadak. Jangan membuang bangkai unggas di tempat sampah, sungai, kebun, atau digunakan sebagai pakan ikan. Bangkai unggas dimasukkan ke dalam lubang sedalam 2 meter, dibakar, diberi kabur, lalu dikubur. Desinfeksi semua peralatan kandang yang terdapat kontak dengan unggas yang mati. Vaksinasikan hewan peliharaan Anda, anjing, kucing, kera, dan unggas rutin setiap tahun dan seumur hidup. Vaksinasi bisa dilakukan di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung. Mari bersama wujudkan Kota Bandung bebas dari penyakit rabies dan flu burung dalam rangka mendukung Kota Bandung sebagai kota wisata. Dengan secara rutin setiap tahun memvaksinasikan hewan peliharaan Anda ke Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung. Oke, selesai video yang pertama. Nanti kita akan menonton video lagi ya, keduanya. Nah, dari dua bahan tadi, dari artikel sama video tersebut, ada enggak kira-kira yang menjanggal ataupun yang ingin kalian tanyakan tentang hal ini, gitu ya? Oke, silakan Ferry langsung bertanya ya. Apa? Perlu nggak Pak mempelajari tentang berbagai macam virus? Oke, mungkin menurut Ferry itu virus itu banyak ya. Jadi Bapak bisa menjawab, kita perlu nanti mempelajarinya. Namun nanti kita akan membahasnya pada saat pengerjaan LKPD nanti, ya. Oke, kita akan menemukan jawabannya di sana nanti. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, silakan. Bagaimana virus berkembang biak di tubuh kita? Ya, benar. Itu merupakan salah satu pertanyaan yang cukup bagus ya, karena kita akan tahu nanti bagaimana sih virus itu berkembang di tubuh kita, bagaimana dia memperbanyak dirinya, bagaimana dia masuk ke dalam tubuh kita. Nanti kita akan menyelesaikan pertanyaan tersebut di LKPD yang akan kita kerjakan pada hari ini, ya. Nanti sabar, jawabannya bakal kalian temukan nanti di LKPD. Oke. Nah, untuk selanjutnya, Bapak akan menyampaikan materi secara singkat supaya kalian bisa paham tentang materi yang akan kita pelajari pada hari ini bersama dengan pengerjaan LKPD. Nah, untuk yang pertama kita bahas tentang jenis-jenis virus. Nah, jenis-jenis virus itu ada pengelompokannya, ya. Nah, untuk yang pertama itu jenis-jenis virus dibagi berdasarkan asam nukleatnya, ya. Asam nukleatnya itu ada RNA dan DNA. Bapak ambil contoh, walaupun yang seperti kata Ferry, apakah kita perlu mempelajari virus karena sakitnya banyak. Nah, Bapak di sini cuma mengambil beberapa saja, ya. Di sini jadi pengelompokan virus itu kalau dia terjadi memiliki anggota ataupun asam nukleatnya satu saja, RNA atau DNA, maka akan dikelompokkan masing-masing. Kalau RNA, RNA saja. Kalau DNA, DNA saja. Di sini ada contohnya, kalau virus corona seperti yang kita ketahui, virus corona, ortomyxovirus, picornavirus, dan TMV. Untuk fungsinya ataupun perannya nanti ada di pembahasan di subbab selanjutnya. Tapi pada kali ini kita khusus mempelajari tentang pengelompokannya saja. Ya. Untuk yang sebelahnya, berarti virus kelompok ada RNA, otomatis ada DNA. Di DNA ada 3 contoh, ada bakteriofag, herpes virus, dan papovirus. Ada 3. Ya, Bapak ambil contoh 3, walaupun nanti banyak contohnya. Nah, kemudian virus bisa dikelompokkan berdasarkan bentuknya, bentuk dasar. Jadi bentuk dasar itu ada 4. Ada polihedral, itu ciri khasnya itu bentuk segi, ada sudutnya. Jadi dari tiap sudutnya. Oke. Itu contohnya adenovirus, ya. Kemudian ada bentuk helikal. Helikal itu seperti bentuk spiral. Kalau Bapak analogikan seperti shock breaker ataupun pegas pada motor, ya. Ada bentuk melingkar seperti itu ya. Itu namanya bentuk helikal. Contohnya TMV ataupun tobacco mosaic virus.
Selanjutnya yang ketiga ada spherical. Contohnya virus influenza, bentuknya bulat. Ya. Terakhir yang paling sering kita jumpai bentuk kompleks. Ya, bentuk kompleks itu contohnya adalah bakteriophag. Mengapa dikatakan kompleks? Karena sudah ada lengkap dari kepala, leher dan ekor. Ya. Pertama dikelompokkan berdasarkan asam nukleatnya, yang kedua berdasarkan bentuknya. Selanjutnya berdasarkan sel inangnya. Oke. Kalau lihat dari gambarnya, ada gambar apa aja? Manusia. Hewan, tumbuhan, bakteri. Oke. Jadi berdasarkan inangnya, virus itu memiliki 4. Ada 4 inangnya. Inang itu artinya suatu makhluk hidup yang dijadikan tempat untuk dia berkembang biak. Ya. Ada yang pertama virus hepatitis. Contoh virus yang menyerang manusia. Ada bisa kasih contoh lain? Virus apa lagi? HIV. Virus HIV. Ya benar sekali ya. Contoh. Corona juga. Ya benar. Ada lagi? Nanti kita bahas di EKPD ya. Lanjut. Yang paramyxovirus. Artinya virus yang menyerang hewan. Kalau yang di desa kita tuh yang lagi booming, virus apa? Rabies. Kemudian ada TMV yang menyerang tumbuhan. Terakhir, yang menyerang bakteri. Yang paling sering dan paling umum kita jadikan contoh adalah bakteriophag. Oke. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke. Berarti jenis-jenis virus itu ada banyak, Pak? Iya, sangat banyak sekali. Jadi jenis-jenis virus itu sangat banyak, ya. Nah, fungsi dari pengelompokan ini, ilmuwan tuh ingin mempermudah mempelajarinya. Contoh ya, kalau kita mau mempelajari jenis kucing misalnya. Kucing juga banyak jenisnya. Ada kucing kecil dan kucing besar. Untuk memudahkannya, dikelompokkanlah kucing kecil semua, kucing besar semua, ya. Sama kayak tumbuhan juga, kita kelompokkan. Ya, kayak tumbuhan tuh banyak jenisnya malahan, ya. Ada kayak mawar, itu juga banyak kelompoknya, ya. Oke. Sampai sini ada lagi yang mau tanyakan? Tidak ada. Lanjut. Pembahasan kita selanjutnya adalah reproduksi virus ataupun bagaimana si virus itu bisa memperbanyak diri. Di sini ada analoginya ataupun kayak gambar, ya, di mana ada virus yang menginfeksi sel bakteri ataupun sel kita, ya. Ya, yang menginfeksi itu beragam. Kalau yang di depannya kan bentuk virusnya bentuk bulat, ya. Sedangkan yang sering kita pakai untuk contoh adalah yang seperti ini kan, ya. Nah, untuk penekanannya di reproduksi virus cuma ada 2. Ada 2 daur, ya. Ada daur litik dan daur lisogenik. Nah, paling mudahnya kalau kita mau mengingatnya, di daur litik itu pasti sel inangnya mati. Sel yang diinfeksi pasti mati. Itu yang paling gampang kita ingat. Sedangkan di daur lisogenik dia tidak mematikan sel inangnya. Ya, makanya sel inang hanya mengandung profag. Nanti profag itu apa? Kita bahas di slide selanjutnya. Jadi ciri khasnya daur litik itu sel inangnya mati ataupun pecah, sedangkan daur litik itu tidak. Cuma ada ciri khasnya menghasilkan sebuah profag. Nah, ini untuk siklus daur litik yang pertama itu ada 6. Coba kita baca pertama ya. Ada yang pertama adalah absorpsi, kedua, 3, lisis. Ya, Bapak akan jelaskan secara singkat. Nanti kita akan nonton videonya untuk memperjelasnya. Untuk yang absorpsi, kalian tengok apa kalian lihat ke sesuai nomornya ya. Yang pertama, absorpsi. Nomor 1 ada gambar di mana ada virus yang menempel pada bakteri. Artinya absorpsi itu ada menempelnya ekor virus pada dinding bakteri. Cuma nempel namanya absorpsi. Yang kedua, penetrasi. Ada yang bisa menjelaskan? Iya, penetrasi itu artinya dia memasukkan ataupun si virus tersebut memasukkan materi genetiknya. Bisa berupa DNA atau RNA. Oke. Eklivase, virus mengambil alih perlengkapan metabolik sel bakteri. Setelah materi genetiknya masuk, maka kendali si bakteri bakal diambil alih oleh si virus. Untuk apa? Untuk pembentukan tubuh-tubuh dia yang baru. Jadi fungsi tadi memasukkan materi genetik adalah membentuk tubuh-tubuh yang baru. Membentuk spare part-nya lah. Istilahnya kalau motor tuh dia bentuk bannya, bentuk bodinya, bentuk mesinnya. Setelah udah part-partnya sudah tercipta, maka tercipta
suatu proses namanya perakitan. Dirakitlah tubuh-tubuh virus tadi dari kepala, leher dan ekor jadi satu individu. Ya, kayak ada satu unit lah gitu ya. Kemudian setelah sudah banyak, penuh, tidak mampu menampung, akhirnya lisis, pecah. Oke, lisis itu artinya pecah. Jadi di daur litik itu ciri khasnya sel inangnya bakal mati karena apa? Pecah. Virus-virus yang di dalam tubuhnya bakal keluar untuk mencari sel inang yang baru lagi. Ya. Nah, perbedaannya di resogenik cuman ada di bagian ini. Dari 3 sampai ke 6. 1 dan 2 sama. Seperti biasa, si virus bakal menempel di dinding selnya bakteri, nempel, tiba-tiba langsung penetrasi, memasukkan DNA atau RNA-nya saja. Lalu si DNA tadi bakal bergabung dengan DNA-nya si bakteri, bergabung dia. Nah, ketika bergabung tadi tidak terjadi pembentukan ataupun perakitan. Tapi si profag tadi gabungan dari DNA bakteri dan DNA si virus disebut sebagai profag. Profag tadi akan ikut membelah menjadi 2 juga bersamaan dengan bakteri yang membelah. Contoh, ketika ada bakteri satu ini terinfeksi oleh virus, masukkan DNA-nya di sini, ya bersama dengan DNA bakteri dan DNA virus, maka dia belah jadi 2. Otomatis ada 2 profag dan seterusnya. Dari 2, 4, 8 sampai 16 seterusnya. Paham? Oke. Setelah membelah, dia akan balik ke fase biasanya. Ya, bisa masuk ke fase litik ataupun tetap membelah diri terus, memperbanyak dirinya. Sampai sini jelas? Jelas. Oke. Selanjutnya kita akan melihat video untuk memperjelas apa yang Bapak sampaikan tadi ya. Oke. Nanti akan terlihat bagaimana virus itu menempel ke bakteri tadi. Namanya absorpsi. Ya. Siklus litik dimulai dari tahapan penempelan virus pada sel inang atau disebut absorpsi. Kemudian dilanjutkan penetrasi, replikasi, perakitan dan diakhiri lisis atau pecahnya sel inang. Sedangkan siklus lisogenik ditandai dengan terjadinya integrasi antara genom virus dengan genom sel inang tanpa disertai lisisnya sel inang. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak video berikut ini. Oke. Kelihatan ya tadi siklus litik ya pecah. Dalam siklus litik bakteriofag T4 atau disebut juga faga dalam menginfeksi dari E. coli adalah tahap penempelan atau disebut juga tahap absorpsi. Serabut ekor yang berada pada ujung ekor faga menempel pada reseptor spesifik di permukaan dinding sel bakteri. Tahap kedua adalah penetrasi, di mana enzim lisozim yang berada di ujung serabut ekor akan mendegradasi sebagian kecil dinding sel bakteri dan membentuk suatu lubang pada dinding sel. Materi genetik berupa DNA yang berada di bagian kepala faga diinjeksikan ke dalam sitoplasma sel bakteri. Tahap ketiga adalah replikasi, yang diawali dengan DNA faga ditranskrip oleh enzim polimerase bakteri menjadi mRNA, dan kemudian ditranslasi untuk membentuk bagian tubuh virus yang berupa protein faga. Kemudian DNA faga direplikasi untuk partikel faga lainnya, dan DNA faga juga menjadi template pembentukan mRNA. Bersamaan dengan tahapan ini, terjadi penggadaan DNA faga dan pembuatan protein struktur faga lainnya. Tahap keempat adalah perakitan atau assembly. Saat terjadinya tahap perakitan, DNA faga dikemas di dalam struktur kepala faga dan bergabung menjadi satu dengan struktur faga yang lain, seperti bagian leher dan ekor. Setiap struktur faga bergabung menjadi satu untuk membentuk satu faga baru yang utuh. Tahap kelima adalah lisis, yang ditandai dengan diinduksinya sintesis enzim lisozim oleh faga yang telah matang. Lisisnya dinding sel inang akan melepaskan faga-faga baru ke lingkungan dan akan memulai siklus infeksi baru terhadap sel bakteri lainnya. Oke, berarti itu tadi sampai ke daur
litik saja ya. Oke, untuk yang daur lisogenik bakal kita bahas di LKPD-nya ya. Oke. Oke, bentar. Oke. Nah, selesai. Jadi untuk yang Bapak jelaskan di video tadi hanya sampai ke daur litik. Untuk daur lisogeniknya kita akan bahas di LKPD tadi ya. Nah, jadi untuk selanjutnya kita akan masuk ke pembagian kelompok sesuai dengan nama kelompok yang sudah kita bentuk di grup WA tadi ya. Oke. Nah, untuk sekarang mungkin boleh kalian langsung duduk ke kelompoknya masing-masing. Bapak kasih waktu sekitar 5 menit. Ya, udah duduk di kelompoknya masing-masing. Ya, boleh digabungkan kursinya ya, digabungkan. Dah? Kelompok 1 mana? Oke, sudah lengkap? Ini boleh digeser sini lah, sedikit lagi. Nempel ke kelompok 2, kasihan. Ya. Oke. Oke, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke. Sudah lengkap ya? Oke. Nah, jadi pada hari ini kita akan mengerjakan LKPD kembali ya. Di sini nanti sedikit berbeda. Tuliskan nama kelompok kalian dari kelas, nama ya, kalau ada nama absen, tulis juga nama absennya biar Bapak mudah mengoreksinya nanti. Ya. Nanti di situ ada 2 pertanyaan besar ya. Namun ada anak-anaknya ya, ada A, B, C sampai ke D. Nanti kalian jawab sesuai dengan pengetahuan kalian. Boleh buka buku, boleh melalui internet, kalian cari literatur. Tidak hanya buku yang kita pakai, buku yang dari perpus juga bisa kalian pakai. Ya, oke. Kemudian nanti yang nomor 3 soalnya itu berkaitan dengan daur lisogenik tadi yang tidak kita jelaskan di dalam video. Ya, untuk sekarang boleh kelompok perwakilannya ambil ke sini. Kelompok 1. Kelompok 1. Oke. Kelompok 2. Kelompok 3. 4. Oke. Udah? Ferry. Kayaknya masih lapar ya. Oke. Nah, sekarang silakan ditulis namanya, nama kelompoknya, nomor absen. Kalian coba isi dulu, nanti Bapak jelaskan cara pengerjaannya ya.
Sudah ditulis nama-nama kelompoknya? Nama absen sudah? Oke, sekarang Bapak kasih juga penjelasan sebentar supaya nanti kalian tidak bingung ya. Untuk yang nomor 1, berdasarkan bacaan di atas, tulislah masalah yang kalian temui. Tuliskan saja permasalahan yang kalian temui di situ ya. Apapun yang kalian temui, tuliskan saja. Kemudian yang kedua, dugaan kamu. Artinya dugaan itu kayak kesimpulan sementara saja. Jawabannya belum tentu benar, ya. Lalu yang di bagian C itu baru kita mencari berbagai informasi dari literatur seperti buku, internet boleh pakai HP-nya, ya, dan berbagai buku lainnya. Sedangkan yang bagian D baru kalian simpulkan, ya. Lanjut di nomor 2 itu ada pertanyaan seperti ini. Menurutmu perlukah kita mempelajari berbagai jenis virus? Kalian tuliskan berdasarkan hasil diskusi kalian. Ya, apapun jawabannya Bapak hargai, ya. Sedangkan nomor 3 itu baru tentang reproduksi. Tadi ada daur litik sama daur lisogenik. Di situ ada kayak keterangannya, boleh kalian isi dan fungsi pada tahap-tahap seperti apa. Ya, sampai sini jelas? Jelas. Kalau jelas, Bapak kasih waktu sekitar 30 menit. Bapak rasa cukup ya. Setelah itu kita akan presentasi ke depan. Ya, Bapak kasih waktu dari sekarang. Silakan dikerjakan. Gimana? Ada kendala kelompok ini? Tidak ada, Pak. Aman ya? Alhamdulillah Pak, siap. Boleh dibuka buku-bukunya ya? Boleh buka HP juga, boleh buka. Siap Pak. Ini kelompok 2, bisa? Bisa. Oke. Kalau di buku tidak menemukan, boleh buka HP ya. Bisa lewat belakang. Kelompok 4 bisa? Bisa, oke. Kenapa kelompok 1? Ada yang mau ditanyakan? Oh, lucu. Oh, pelawak ya? Sini. Dah.
Nemu Oh. Hah? Nyaman apa? Gimana? Pak Budi jawabannya yang sini, jamnya Bapak kira kamera ini. Kode mati, tidak tahu kode mati. Kandungan asam laporan. Untuk dasar, bawang hitam.
Ada yang ngerti kan? Ngerti ya? Ini ada yang tidak jelas? Hah? Oh, ada apa? Kenapa ya? Jawab bahasa Pak. Kunci jawabannya itu. Jawabannya bisa disimpulkan. Iya. Simpulkannya apa? Disimpulkan gitu kan? Simpulkan ya. Boleh silakan. Yang bagian ini tuh dilaksanakan kalau misalkan penjelasannya Jadi nanti berdasarkan bacaan di atas, tulislah masalah yang akan kamu temui, kan? Berarti di sini saya temukan masalah bahwa virus-virus tersebut memiliki banyak jenisnya. Ada yang jenisnya DNA, ada RNA, DNA dan lain-lainnya. Ya, bisa? Oke. Ya. Nanti diskusi dengan kelompok mana? Iya, diskusi aja dulu kelompok. Nanti kalian tuliskan apa sih kesimpulannya dari kerjaan soal tadi, ya. Oke. Sip ya? Ya, siap. Oke. Oke, masih ada yang tidak mengerti tentang pekerjaan soalnya? Angkat tangan, ada? Kelompok 4? Tidak. Kelompok 1? Ngerti ya? Kelompok 2? Aman? Oke. Bisa kelompok 1 di nomor 1 bisa? Ya, nanti tulis ya, permasalahan nomor 1 itu kan ada apa aja bacaan tersebut. Pokoknya jawaban itu tidak ada benar dan tidak ada salah. Yang pertama, pokoknya apa yang kamu temukan itu tuliskan.
Nanti nomor 2 baru menurut kelompok kalian. Oh gini toh jawabannya. Yang nomor 3 baru jawabannya yang paling benar. Yang nomor 4 ini baru kesimpulan. Paham ya? Oke. Ini udah mengerti soalnya? Udah ya? Yang nomor 4 tadi udah? Yang D? Belum. Tapi udah bisa ya? Oke. Kenapa? Ada yang nggak ngerti ya? Ada yang nggak ngerti? Ngerti mah. Oh jadi Pak. Lembaga. Udah selesai ya? Lagi. Ini mah ulun anu mah kelompok tulisan yang ada 2 yaitu DNA dan RNA. Iya. Yang mana? Yang nomor 2. B. Iya, berarti nomor 2 berarti menurut si kelompok kalian. Oh, ternyata cuma ada 2, ada DNA dan RNA. Nanti nomor 3 kamu baru cari yang sebenarnya itu ada berapa sih gitu kan. Nanti nomor keempat baru kesimpulan gitu ya. Bisa ya? Oke.
Bisa? Ini bisa. Ada pertanyaan? Bisa. Udah, kelompok 1. Sisa nomor berapa? Nomor 2 dengan nomor 3, Pak. Oke. Berapa nomor lagi kelompok ini? Kelompok 2. 2 nomor lagi. Oke. Kelompok 4 berapa lagi? Bentar lagi, Pak. Bentar lagi. Oke, siap. Oke, waktunya tinggal 10 menit lagi ya. Ya? Daulite kan Pak yang ditanyanya nih kan bisa sini ini contohnya tuh penetrasi lo gitu tulis terus sini jelaskannya berarti. Iya. Secara singkat ya. Secara singkat saja. Ini yang pasalnya 5 bisa 4 tuh. Kalau emang kelompoknya 4, sesuaikan aja. Pertanyaan kelompok kalian itu berapa, ya? Bisa? Oke, sesuaikan aja apa yang ada kamu dapat, ya, di HP tadi ya. Oke. Ya, ada pertanyaan lagi? Aku jawab itu cuma disebutkan yang 6 butir itu meh atau dijelaskan? Yang 6 tadi ya? 6 ya? Oh, itu. Oke. Ada 6 tahap tadi itu kan? Ya. Yang isogonik. Yang kelompok 4 bisa menjawab nomor soal 3? Bisa ya? Kenapa?
entah jangan minat entah apa aku. Dia nggak apa-apa, tahu mati penuh. Oke, waktunya tinggal 5 menit lagi ya. Oke. Oke, Pak. Udah? Oke. Kelompok 4 sudah. Kelompok 3? Siti sebutin lagi. Satu lagi ya. Satu lagi. Kelompok 2? Satu lagi. Kelompok 1? Berapa soal lagi? Sudah. Oke, sip.
Sudah, yang belum silahkan dikerjakan, jangan ribut ya. Selesaikan dulu. Ya. Pembelahannya, penjelasannya ukur panjangnya. Ya. Oke, sudah ya? Waktu sudah habis ya? Sudah? Sudah ya? Oke. Semenit lagi, oke. Semenit lagi. Oke, waktunya Bapak kasih tambahan 1 menit lagi ya. Singkat bisa. Bulannya kita penting belajar ini. Ya. Ini udah ya semua? Oke. Ya. Dari asam bakteri. Ngawi. Demam, Pak. Demam. Siang. Dah. Oke, dah waktunya habis. Sekarang kita cabut undi ya. Seperti biasa, kita cabut undi. Nah, siapa yang mau cabut? Helsi ya, oke. Silakan Helsi. Semoga Anjungan. Nomor 4. ya. Oke, kelompok 4 maju ya. Ferry kena lagi ya, Ferry ya. Ayo, Ferry.
Oke, silakan dibuka. Yuk, silakan. Boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kenara sebagai moderator dari kelompok 4. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama rekan-rekan saya. Nama Melinda. Ya. Oke. Di sini kami akan memberikan jawaban dari soal yang dikasih oleh Pak Surya, Oke. yang akan dibacakan oleh Melinda. Siap. Satu, perhatikan bahan bacaan berikut. Berdasarkan bacaan di atas, tulislah masalah yang kalian temui. Jawaban kami adalah virus memiliki kandungan DNA. Yang kedua, virus memiliki kandungan RNA dan virus memiliki jumlah kromosomot yang berbeda. Lanjut. B. Menurut dugaanmu, bagaimana mengelompokkan virus? Jawaban kami adalah mengelompokkan virus bisa berdasarkan seluruh vaksin, kandungan asam nukleat, jumlah kromosomot, bentuk dasar dan sel inang. Oke, betul. Lanjut. C. Cobalah telusuri berbagai situs internet ataupun e-forum yang berkaitan dengan klasifikasi virus. Menurutmu bagaimana pengelompokan virus? Jawaban kami adalah virus dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut. Virus DNA yaitu virus yang asal nukleat yang berupa DNA. Contohnya adalah parvovirus. Virus RNA yaitu virus yang asal nukleat yang berupa RNA. Contohnya adalah picornavirus. D. Tulislah kesimpulan bersama kelompokmu. Jawabannya adalah kita bisa mengetahui bahwa virus memiliki banyak kelompok dan virus tidak hanya menyerang manusia. Ya, lanjut. Dua, menurutmu perlukah kita mempelajari berbagai jenis virus? Jawabannya adalah perlu, karena kita dapat mengetahui kelompok-kelompok virus berdasarkan indikator. Yang ketiga, berilah keterangan dan jelaskan setiap tahap pada gambar daun replikasi litik dan daun isogenik. Daun litik, absorpsi, melekatnya ekor virus pada dinding sel bakteri. Penetrasi, ujung serabut ekor masuk dan menyatu dengan sel bakteri hingga terbentuk saluran dari tubuh virus ke bakteri. Aktivasi, virus mengambil alih perlengkapan metabolitik sel bakteri. Replikasi, pembentukan bagian-bagian tubuh virus baru. Daun lisogenik, satu, absorpsi, melekatnya ekor virus pada dinding sel bakteri. Penetrasi, ujung serabut ekor masuk dan menyatu dengan sel bakteri hingga terbentuk saluran dari tubuh virus ke bakteri. Penggabungan, asam nukleat virus bergabung pada asam nukleat bakteri. Gabungan asam nukleat disebut profage. Pembelahan, pada saat bakteri membelah diri, profage ikut membelah sehingga menghasilkan bakteri yang mengandung profage. Sintesis, asam nukleat virus secara alami akan memisahkan diri dari asam nukleat bakteri untuk memasuki daun litik. Sudah, oke. Oke, terima kasih untuk kelompok yang maju ya. Tepuk tangan untuk kelompok 4 ya. Oke. Nah, mungkin ada pertanyaan ataupun tanggapan dari kelompok lain? Pak, saya Pak. Oke, silakan. Nama saya Rizky. Ya. Kelompok 1. Hmm. Dari kelompok MIG. Iya. Apakah pengelompokan virus hanya ada 2? Ya, silakan jawab. Yang kami dapat hanya ada 2. Berdasarkan? Berdasarkan virus DNA dan virus. Oke. Tidak apa-apa, jawaban dari kelompok 4 seperti itu ya. Nanti Bapak kasih penjelasan lebih tentang hasil pekerjaannya ya. Oke. Jadi untuk kelompok 4 sudah baik sekali penampilannya. Tepuk tangan sekali lagi ya. Oke. Ya, silakan duduk ke bangkunya kembali ya. Terima kasih.
karena waktunya sedikit, kita mungkin satu kelompok aja ya. Oke. Nah, silahkan duduk. Setelah ini nanti kita akan balik ke bangku kita masing-masing ya. Belum. Oke. Nah, jadi hasil pekerjaan kalian itu sudah baik ya. Nah, jadi hasil pekerjaan kalian sudah sangat baik, sudah sesuai dengan jawaban yang kita harapkan ya. Dari nomor 1 tentang berbagai macam kelompoknya, kedua tentang apakah kita perlu mempelajari virus juga sudah dijawab dengan benar ya. Yang nomor 3 tentang daolitik dan daolisogenik juga sudah benar dari tahapan-tahapannya hingga penjelasannya sudah benar ya. Dengan harapannya nanti Bapak analisis kembali jawabannya. Nah, untuk itu untuk kalian nanti baca lagi literatur yang lainnya untuk menambah wawasan kalian untuk kedepannya. Paham sampai sini ya? Paham. Oke, jadi untuk yang pertama pengelompokan virus memang benar itu ada lebih dari 2 ya. Ada dari selubungnya, kemudian apa? Selubung kapsid, kemudian bentuk dasar, kemudian kapsomer, kemudian asam nukleat, terakhir sel inangnya. Paham sampai sini ya? Oke. Kemudian untuk daolitiknya ada tahapan absorpsi, penetrasi, eklivase, pembentukan, perakitan dan lisis. Oke. Ya, sampai sini sudah jelas ya? Oke. Untuk itu Bapak minta kalian balik lagi ke bangkunya masing-masing ya, susun lagi ya. Oke. Jangan bawa tasnya, kita belum pulang ya. Oke. Jangan bawa tasnya. Oke, baik. Pembelajaran kita sudah akan mendekati akhir ya. Jadi setelah ini kalian boleh kumpulkan dulu hasil pekerjaan kelompok kalian tadi ya. Ya. Oke. Kelompok 1, 2, 3, 4. Oke, sudah lengkap. Nah, seperti biasa kita hari ini akan coba menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini ya. Nah, pada hari ini kita sudah mempelajari tentang pengelompokan virus, di mana pengelompokan virus terbagi menjadi 2, ada 5 ya. Pertama, selubung kapsid. Kedua, asam nukleat, bentuk dasar, sel inang,
jumlah kapsomer. Berarti pengelompokan virus ada 5. Kemudian daur ataupun reproduksi virus itu ada 2 daur. Daur apa aja? Daur litik. Lisogenik. Oke, sampai sini paham ya untuk pembelajaran kita hari ini ya? Oke. Nah, setelah ini mungkin kita akan mengerjakan soal evaluasi seperti biasa ya. Oke, tidak banyak. Nah, soal ini boleh langsung kerjakan ke kertas ini ya, boleh ya, langsung aja. Oke, bagikan. Oke. Enggak usah. Oke, kerjakan. Bapak kasih waktu sekitar 5 menit ya. Jawabannya? Kalau selesai tunggu dulu ya. Nanti pas masih ada waktu bentar lagi ya. Tunggu kawannya.
Udah selesai ada? Belum. Oke. Bentar lagi ya, semenit lagi. Ya. Nggak apa? Baik, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, silakan dikumpulkan. Oke. Cepat, cepat. Ayo, Ferry, ayo Ferry. Sudah, ada lagi? Oke, boleh. Dah semua? Oh, belum. Oke. Bila dikit. Siap. Sudah? Oke, sekarang duduk ke bangkunya masing-masing. Duduk dulu. Pilih lepaskan, duduk dulu. Nah, kita sudah mau selesai di hari ini. Nah, kita mau merefleksikan bentar pembelajaran kita pada hari ini. Untuk hari ini pembelajaran pakai video yang banyak, seru enggak? Seru. Apakah animasinya bagus? Bagus. Nanti kita pembelajaran ke depan kita akan pakai animasi lebih banyak lagi ya videonya. Semoga kalian bisa suka dan hasilnya bisa baik juga buat kita. Ya, ilmunya juga bermanfaat untuk kita semuanya. Nah, sebelum kita pulang ada beberapa informasi yang mau Bapak sampaikan. Ini mengenai materi kita yang selanjutnya. Nanti setelah pulang ini ya untuk minggu depan kalian baca lagi bukunya tentang sub materi yang selanjutnya setelah tentang reproduksi virus tadi ya. Oke. Nah, nanti dibaca di buku paketnya supaya untuk kedepannya kita gampang nanti ya. Nah, untuk ini ada LKPD tambahan untuk pertemuan yang ketiga nanti tentang pembuatan poster. Ya, untuk hari ini Bapak bagikan ke wakil ketua kelas mana? Jakia, boleh Pak titipkan ke Jakia? Kayak nanti ini Bapak titipkan ke Jakia, bagikan ke kelompok yang nanti kita buat kelompoknya. Setidaknya kalian tahu dulu ini tentang pembuatan poster ini ya. Ya, oke. Karena pembuatan poster ini memakan waktu sekitar seminggu ya. Kita mulainya mungkin besok udah boleh kita cicil ya. Oke. Jadi Pak serahkan ke Jakia, nanti pembagian kelompoknya kita buat yang baru kelompoknya ya. Oke. Nah, oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Cukup? Oke, jika cukup Bapak ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kemudian sebelum kita pulang, boleh dipimpin dulu doanya. Oke. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baik, kita sudah selesai pada pembelajaran kita pada hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan dengan sub materi yang baru. Ya, setelah ini kalian pulang ke rumah karena kita jam terakhir nih ya, langsung pulang ke rumah. Jangan singgah kemana-mana. Oke.
Oke, sekian dan terima kasih Bapak ucapkan atas perhatian kalian semuanya. Bapak tutup. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke.